Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Rizky, NIM 2019 143661. Saya berasal dari Universitas PGRI Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan pemahaman saya terhadap materi mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Langsung saja kita ke topik pertama. Di pertemuan pertama yang membahas tentang hakikat dan ruang lingkup ilmu alamiah dasar. Seperti kita ketahui, ilmu alamiah dasar merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang gejala alam semesta. Gejala alam semesta termasuk gejala alam yang ada di muka bumi. Sedangkan ruang lingkupnya adalah ilmu alamiah dasar atau basic natural science, merupakan ilmu pengetahuan yang hanya mengkaji prinsip esensialnya saja. Ruang lingkup ilmu alamiah dasar meliputi yang pertama itu fisika atau fisikis, yang kedua itu kimia atau chemistry, yang ketiga itu biologi atau biologi sains. Nah, cabang ilmu biologi itu terbagi lagi menjadi beberapa cabang, yaitu yang pertama botani, yang kedua itu zoologi, yang ketiga itu morfologi, yang keempat itu anatomi, yang kelima itu fisiologi. Topik pertemuan kedua, kita akan membahas tentang hakikat manusia dan keingintahuannya. Seperti kita ketahui, manusia dengan kemampuan berpikir dan nalarnya, dengan akal dan nuraninya, memungkinkan untuk selalu berbuat yang baik dan bijaksana untuk dirinya sendiri maupun lingkungannya. Contohnya, yang pertama itu manusia sebagai makhluk yang berpikir dan bijaksana atau homo sapiens, yang mencerminkan dengan tindakan atau perilakunya. Yang kedua itu manusia sebagai pembuat alat karena sadar akan keterbatasan inderanya. Selanjutnya ada perkembangan sifat dan pikiran manusia. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling sempurna, meski dengan adanya keterbatasan fisik. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan rasa ingin tahu pada manusia, maka diharapkan setiap individu dapat mengembangkannya menjadi sebuah penelitian sehingga menghasilkan penemuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Kita lanjut lagi ke topik pertemuan ketiga yang membahas tentang pengertian ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari tentang pengungkapan, rekayasa, dan gejala alam, meliputi asal mula alam semesta dengan segala isinya, termasuk proses, mekanisme, sifat, benda, maupun peristiwa yang terjadi, yang meliputi metode ilmiah. Metode ilmiah adalah gabungan antara pendekatan rasional dan pendekatan empiris yang memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah, yang kedua itu penyusunan kerangka berpikir, yang ketiga itu perumusan hipotesis, yang keempat itu pengujian hipotesis, yang kelima itu penarikan kesimpulan. Sedangkan kriteria ilmu pengetahuan alam yaitu yang pertama bersifat logis, yang kedua bersifat objektif, yang ketiga bersifat metodik, yang keempat bersifat sistematik, dan yang terakhir itu universal. Mengetahui perkembangannya, terdapat perkembangan ilmu pengetahuan alam. Awal perkembangannya, ilmu pengetahuan alam dimulai dengan manusia memperhatikan gejala-gejala alam, mencatat kemudian mempelajarinya. Adapun perkembangan cabang utama dari ilmu alam adalah yang pertama itu astronomi, yang kedua itu biologi, yang kedua itu kimia, yang ketiga itu fisika, yang keempat itu ekologi. Kita lanjut lagi ke materi atau topik pertemuan keempat yang membahas tentang pembentukan alam semesta. Alam semesta adalah jagat raya atau disebut juga dengan universum. Proses pembentukan alam semesta seperti yang kita ketahui, ada 4 teori besar yang mendalangi proses pembentukan alam semesta tersebut. Yang pertama, teori ledakan besar, yang kedua, teori keadaan tetap, yang ketiga, teori kabut, yang keempat, teori bintang kembar. Di sini saya akan membahas
salah satu teori pembentukan alam semesta, yaitu teori ledakan besar atau Big Bang. Teori ledakan besar atau Big Bang adalah teori yang paling populer dan diyakini kebenarannya pada saat ini. Teori ini pertama kali diusulkan oleh kosmolog asal Belgia yang bernama A.B. Georges Lemaitre pada tahun 1927. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta berasal dari sesuatu yang besar, yang super padat dan panas, kemudian meledak dan mengambang sekitar 13,75 miliar juta tahun lalu, sehingga menjadi alam semesta yang seperti sekarang ini. Selanjutnya ke topik pertemuan kelima yang membahas tentang karakteristik anggota tata surya. Yang pertama itu matahari adalah titik pusat tata surya. Ukuran garis tengah matahari adalah ukuran 100 kali lebih besar dari ukuran bumi. Yang kedua itu planet. Seperti kita ketahui, planet ada planet Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, pengertiannya merupakan benda langit dalam tata surya yang bergerak mengelilingi matahari pada lintasan atau orbit yang tetap dan stabil. Yang ketiga itu asteroid, merupakan planet berbatu yang kecil, memiliki ukuran diameter sekitar 1700 km dengan jumlah yang sangat banyak. Lanjut ke topik 6, pertemuan ke-6 yang membahas tentang struktur bumi. Seperti kita ketahui, bumi merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dalam tata surya. Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Bumi tersusun dan terdiri dari beberapa. Yang pertama itu inti atau core. Yang kedua itu mantle atau mantle. Yang ketiga itu kerak atau crust. Inti bumi berada 3000 km di dalam permukaan bumi. Bagian ini berbentuk seperti bola dan isinya mengandung besi dan nikel. Sedangkan mantle bumi ada di atas inti bumi. Ketebalan mencapai 2900 km. Sebanyak 80% total isi bumi adalah mantle. Nah, sedangkan kerak atau crush kerak bumi merupakan lapisan paling luar dan paling keras. Namun, kerak sangatlah tipis jika dibandingkan dengan lapisan lainnya. Selanjutnya ada proses pembentukan benua. Benua dan samudra terbentuk melalui berbagai proses yang sangat panjang. Dahulu, benua dan samudra tidak seperti sekarang ini. Menurut pendapat dari Alfred Wegener, sekitar 300 tahun yang lalu, semua benua yang ada sekarang ini terhimpun menjadi satu, yaitu Pangea. Benua Pangea terpecah menjadi dua benua besar, yaitu Laurasia dan Gondwana. Laurasia atau bagian utara dan Gondwana bagian selatan. Selanjutnya ada proses pembentukan samudra. Proses pembentukan samudra yaitu lapisan air bisa mengandung cekungan di daratan ataupun di lekukan yang besar di permukaan bumi. Lapisan air ini yang meliputi lekukan permukaan bumi tersebut membentuk massa air luas yang disebut dengan samudra. Lanjut kita ke topik 7 atau pertemuan 7 dengan pembahasan yaitu keanekaragaman makhluk hidup. Seperti kita ketahui, biosfer merupakan lapisan kehidupan di bumi, di mana tempat makhluk hidup berkembang dan berevolusi. Lapisan-lapisan ini terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu litosfer, yang kedua itu hidrosfer, yang ketiga itu atmosfer. Nah, asal mula makhluk hidup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu respirasi atau bernapas, yang kedua itu memerlukan nutrisi, yang keempat itu bergerak, yang kelima tumbuh dan berkembang, yang keenam itu reproduksi, yang ketujuh itu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, dan terakhir pegah terhadap rangsangannya.
Selanjutnya ada pembahasan tentang keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup terjadi karena adanya mekanisme evolusi. Makin banyak spesies yang ditemukan menyebabkan orang melakukan pengelompokan. Makhluk hidup itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu dunia protista, yang kedua itu dunia plantae, yang kedua itu dunia animalia. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.